Kenapa sih pedagang kaki lima atau pedagang pinggir jalan tuh bisa lebih kaya daripada pekerja kantoran gitu? Halo rakyat YouTube sekalian, kembali lagi di channel DP News, dan di video kali ini kita akan mengusung konsep yang agak beda nih. Di video kali ini kita akan sedikit membahas tentang fenomena sosial yang ada, yaitu fenomena sosial kenapa sih pedagang kaki lima atau pedagang pinggir jalan tuh bisa lebih kaya daripada pekerja kantoran gitu. Nah, di video kali ini kalian akan ditemani oleh saya, yaitu Alan, dan sebelum masuk ke videonya, jangan lupa kalian untuk like, komen, dan subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan informasi menarik dari dalam negeri maupun mancanegara. Pertama-tama nih, mari kita lihat struktur pendapatan. Pedagang kaki lima atau pedagang pinggir jalan tuh bisa mendapat income langsung setiap hari. Misalnya, jika seorang pedagang makanan bisa menjual 100 porsi sehari dengan keuntungan 5.000 per porsi, dia bisa dapat 500.000 per hari. Kalau dia jualan 25 hari, totalnya bisa sampai 12,5 juta per bulan. Sekarang, bandingkan dengan pekerja kantoran yang mungkin punya gaji tetap bulanan. Rata-rata pekerja kantoran dengan posisi menengah mungkin mendapatkan sekitar 5-7 juta sebulannya. Dan mereka harus menunggu akhir bulan untuk terima gaji dan nggak ada peluang untuk extra income seperti pedagang kaki lima. Jadi, salah satu keuntungan besar dari pedagang kaki lima atau pedagang pinggir jalan dibanding pekerja kantoran adalah mereka mempunyai fleksibilitas waktu dan juga lokasi. Coba kalian lihat sekarang. Di mana sih tempat yang kita nggak menemukan namanya pedagang kaki lima atau pedagang pinggir jalan gitu? Kalian pasti bisa menemukan pedagang kaki lima entah di sekolah-sekolah, entah di area perkantoran, ataupun di sekitar pinggir jalan besar gitu ya. Dan itulah yang mungkin membuat kenapa pedagang kaki lima mempunyai tingkat pendapatan lebih tinggi dibandingkan pekerja kantoran gitu. Di sisi lain, pekerja kantoran biasanya harus datang ke kantor di jam tertentu dan nggak punya fleksibilitas untuk mengatur waktu ataupun mencari pendapatan tambahan. Jadi, jika pedagang kaki lima pintar memilih lokasi, mereka bisa dengan mudah mendapatkan pelanggan dan juga meningkatkan pendapatan. Selain itu, pedagang kaki lima ini juga pintar banget menurut saya. Kenapa? Mereka itu pintar untuk menangkap apa sih yang diinginkan oleh pasar gitu ya. Mungkin pasar nih lagi pengen minum minuman seger karena memang sekarang cuacanya lagi panas. Dan pedagang kaki lima itu berlomba-lomba untuk menciptakan inovasi dan kreasi yang mana mereka ciptakan untuk bisa mendapatkan pasar tersebut. Dan ketika mereka sudah berhasil mendapatkan pasar tersebut ya, mereka bukan tak mungkin tiap harinya itu pendapatannya bisa tinggi banget. Bahkan bisa aja 500.000 sehari itu cuman paling rendah bagi mereka gitu. Mereka mungkin bisa tembus 2 juta atau 3 juta dalam seharinya. Pedagang kaki lima bisa dengan mudah beradaptasi dengan tren baru, sehingga produk mereka tetap menarik bagi pelanggan. Coba kita bandingkan dengan pekerja kantoran yang nggak punya kontrol penuh untuk menentukan produk atau layanan yang mereka tawarkan, karena memang mereka dalam kesehariannya itu bekerja di belakang layar. Maksud saya, bekerja di atas meja, di dalam kantor, dalam ruangan yang mereka itu terikat oleh namanya waktu dan tempat gitu. Nah, sekarang kita lihat nih, perbandingan dari penghasilan konkret antara pedagang kaki lima dan juga pekerja kantoran. Semisal pedagang kaki lima seharinya mendapatkan 500.000 rupiah untuk keuntungan bersih ya teman-teman. Keuntungan bersih ya. Sehingga ketika 1 bulan, keuntungan bersih tersebut diakumulasikan, dikalikan dengan 30, yang mana 1 bulan mereka itu bisa mendapatkan sampai 15 juta rupiah. Sementara pekerja kantoran mungkin untuk kelas menengah, mereka mempunyai gaji kisaran 5-7 juta rupiah. Tapi walaupun begitu, pekerja atau maksud saya pedagang kaki lima juga mempunyai tantangan besar untuk bisa bertahan di era seperti sekarang gitu ya. Mereka punya banyak sekali tantangan besar yang mungkin nggak dimiliki oleh pekerja kantoran gitu. Tantangan-tantangan yang dihadapi oleh pedagang kaki lima itu beragam teman-teman. Semisal kita pedagang kaki lima yang memang kita biasanya mangkal nih di pinggir jalan. Kita pasti akan merasakan yang namanya kehujanan ataupun kepanasan gitu ya. Selain itu, pembeli yang datang ke kita itu nggak selalu banyak setiap harinya. Kadang kita cuma dapat 20 orang, kadang juga kita bisa lebih dari 100 orang gitu ya. Nah, itulah kenapa pedagang kaki lima ini walaupun mempunyai penghasilan yang lebih tinggi dibandingkan pekerja kantoran, mereka juga punya tantangan yang besar juga.
Dari pengalaman saya dulu pernah kerja di salah satu UMKM ya. Memang penghasilannya kalau dilihat itu gede banget teman-teman. Sehari mungkin bisa omsetnya itu sampai 2 juta rupiah, 1.500.000 gitu ya. Tapi ketika memang lagi apes ataupun hari sepi gitu ya, bahkan 500.000 pun nggak nyampe gitu loh. Dan itu pasti harus bikin pedagang kaki lima untuk memutar otak mereka. Gimana sih caranya supaya kita tuh tetap laku dan tetap bertahan di era gempuran bisnis-bisnis seperti sekarang gitu ya. Selain hal itu, persaingan di kalangan pedagang kaki lima itu juga tinggi banget. Mereka sering harus berpindah-pindah lokasi kalau mereka ini masih sistemnya itu mangkal teman-teman. Jadi meskipun potensinya sangat besar, pekerjaan ini tuh nggak mudah dan penuh dengan ketidakpastian dari dunia yang memang kejam ini gitu ya. Jadi, apakah pedagang kaki lima ini lebih menguntungkan daripada pekerja kantoran dari segi pendapatan? Menurut saya jawabannya nggak selalu. Kenapa? Karena walaupun pedagang kaki lima ini jika dihitung kasar tanpa memperhatikan aspek-aspek lainnya ini mungkin memiliki pendapatan yang jauh lebih besar dibandingkan pekerja kantoran, tetapi mereka juga mempunyai tantangan yang sangat besar. Yang mana tantangannya diantaranya mereka harus berpindah-pindah lokasi untuk bisa mendapatkan tempat yang cocok untuk menjual dagangan mereka. Mereka juga harus berhadapan dengan yang namanya cuaca buruk, panas ataupun hujan, dan juga banyak faktor-faktor lainnya. Nah, itu dia pembahasan di hari ini gitu. Kalau kalian nih bisa milih, kalian lebih milih untuk jadi pedagang kaki lima atau mungkin wirausaha gitu ya, atau pekerja kantoran teman-teman. Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa, jika kalian suka video kayak gini, kalian bisa like, komen, dan subscribe channel ini supaya kalian nggak ketinggalan informasi menarik dari dalam negeri maupun mancanegara. Saya Alan pamit undur diri. Sampai jumpa.